Seiring balam jo barabah lalu balam mandi. Seiring salam jo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pembahasan lare. Lare tidak sama pengertiannya dengan laras. Untuk memahaminya, silakan simak penjelasan saya berikut ini. Lare. Pengertian lare dan kelarasan tidaklah sama. Dalam bahasa Minangkabau, kata lare berarti sistem, yaitu sistem pemerintahan adat. Dengan demikian, lare Koto Piliang mempunyai pengertian sistem pemerintahan adat Koto Piliang. Dan lare Bodi Caniago berarti sistem pemerintahan adat Bodi Caniago. Di samping itu, lare dapat pula diartikan daerah. Misalnya, Larenan Panjang. Sebelum ada luak tanah datar, yang pertama sekali didirikan adalah Larenan Panjang, yang berpusat di Pariangan Padang Panjang. Adapun daerah yang termasuk Larenan Panjang adalah Guguk, Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang, Sialahan, Batu Basa Padang Luar, Galogandang, Turawan, Sawakare, Balimbiang, dan Bukit Tamasu. Daerah ini dalam Tambo disebut dengan Nan Sahiliran Batang Bangkawe hingga Guguk Hilir sampai ke Bukit Taman Sumudia. Larenan Panjang ini adalah sistem awal yang netral. Oleh sebab itu, dengan lahirnya dua sistem pemerintahan yang kemudian disebut dengan Larenan Duo, yaitu Lare Koto Piliang dan Lare Bodi Caniago, yang dicetuskan oleh dua orang bersaudara satu ibu berlainan ayah, yaitu Datuk Katumangguangan dengan adiknya Datuk Perpatianan Sabatan. Dalam penyebutan adat kemudian tidak disebutkan 3 lare, tetapi hanya lare nan duo saja. Mengenai Larenan Panjang, dalam adat Minangkabau disebutkan pisang sikalik-kalik hutan, pisang timbatu nan bagata, Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo antah. Pada zaman penjajahan Belanda, menggabungkan nagari-nagari di Minangkabau yang disebut kelarasan. Kelarasan dipimpin oleh seorang laras atau regen dalam bahasa Belanda. Dan laras itu sendiri ditunjuk langsung oleh Belanda. Jadi, bukan pilihan rakyat. Pembentukan kelarasan dan pengangkatan laras tidak sesuai menurut ajaran adat Minangkabau. Karenanya, dengan berakhirnya penjajahan Belanda, maka hilang pula lah kelarasan dan laras di Minangkabau. Kemudian kita masuk daerah Lare Koto Piliang dan Lare Bodi Caniago. Sebagaimana telah kita ketahui, lare merupakan sistem pemerintahan adat di Minangkabau. Ada 2 lare atau sistem pemerintahan yang berlaku, yaitu sistem adat Bodi Caniago dan sistem pemerintahan adat Koto Piliang. Sekarang kita masuk mana-mana daerah yang termasuk hukum adat Koto Piliang dan mana-mana pula daerah hukum adat Bodi Caniago. Daerah yang memakai hukum adat Koto Piliang dalam Tambo disebut Langgam nan Tujuh. Langgam nan Tujuh tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Sungai Tarap Salapan Batu yang disebut juga Pamuncak Koto Piliang. 2, Simawang Bukit Kanduang disebut juga Perdamaian Koto Piliang. 3, Sungai Jambu Lubuk Atan disebut juga Pasak Kungkuang Koto Piliang. Batipu 10 Koto disebut juga Harimau Campo Koto Piliang. Singkarak Sanyang Baka disebut juga Camin Tarih Koto Piliang. 6, Tanjung Balik Suli Aye disebut Cumati Koto Piliang. 7, Silungkang Padang Sibusuk disebut Gajah Tongga Koto Piliang. Di samping Langgam nan Tujuh, nagari-nagari lain yang termasuk Lare Koto Piliang adalah Pagaruyung, Saruaso, Atar, Padang Gantiang, Taluk Tigo Jangko, Pangian Buo, Bukit Kanduang, Batua, Talang Tangah, Gurun, Ampalu, Guguk Padang Lawe, Koto Hilalang, Sumaniak, Sungai Patai, Minangkabau, Sijange. Pusat pemerintahan Lare Koto Piliang di Bungus Tangkai Sungai Tarap. Daerah yang termasuk Lare Bodi Caniago disebut dalam Tambo Tanjung nan Tigo.
dan Lubuak Nantigo. Yang termasuk Lubuak Nantigo, pertama, Lubuak Sikara di Solo. 2, Lubuak Simawang di Sawalunto Sijunjuang. 3, Lubuak Sipunai di Tanjung Ampalu. Yang termasuk Tanjung Nantigo adalah Tanjung Alam, 2, Tanjung Sungayang, 3, Tanjung Barula. Di samping Lubuak Nantigo dan Tanjung Nantigo, yang termasuk Lari Bodi Caniago adalah Limau, 2 balai koto, 9 koto di dalam. Pusat pemerintahan Lari Bodi Caniago di Limau. Akhirul kalam, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.